Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga GKJ Pepajen. Begitupun bagi warga tamu, kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami di GKJ Pepajen. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengenang perempuan itu, ibadah ini dihayati dalam kenangan tentang para perempuan yang berada dalam pusat kisah Paskah. Minggu Paskah keempat yang tepat tanggal 21 April, mari kita pergunakan untuk melihat semangat Raden Lajeng Kartini, sosok yang berjuang dan juga pendidik yang dicatat telah melampaui pemikiran zaman pada masa itu. Bintang karya Khairil Anwar. Aku mencintai kelasmu. Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu memahami kelasmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku tahu, aku memperhatikan kata-katamu, kata-kata dari seorang guru sejati. Kamu lebih dari teladan terbaik. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah pada saat pagi hari ini kita buka dengan kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 91. Tuhan telah bangkit. Dengarlah suara
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah anugerah Tuhan kepada kita dalam rangkaian Minggu Paskah keempat, dan sekaligus kita sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia, kita kembali mengambil inspirasi, spirit dan semangat dari Raden Ajeng Kartini yang kita hayati pada tanggal 21 April tahun 2024. Mari kita bersama masuk dalam ibadah kita di saat ini dan kita mengucapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan sukacita kasih dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Kita sambut kasih Tuhan itu dalam lagu PKJ 14. Kita pujikan bait pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian ibadah kita pada saat ini, selain kita menghayati cinta kasih Tuhan dalam Minggu Paskah yang keempat, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, kita bersama-sama juga mengenang jiwa dan spirit serta keteladanan yang ditunjukkan oleh Raden Ajeng Kartini dalam kehidupan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Sosok perempuan yang menjadi pendidik yang luar biasa, yang tadi juga sudah dinyatakan dalam rangkaian puisi bahwa R.A. Kartini menjadi sosok guru, dialah bintang dalam kehidupan bangsa ini. Bagaimanakah spirit itu bisa terus kita teladani? Saya mengajak Ibu Bapak untuk melihat di dalam Yesaya 40 ayat 10 dan 11 yang demikian. Yesaya 40 ayat 10 dan 11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawah ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di panggungnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Inilah saudara gambaran tentang Allah yang rahmani dan rahim. Gambaran sosok yang mengakui ada sisi maskulin dalam kehidupan manusia dan juga ada sisi feminin dalam kehidupan manusia. Di mana saat ini kita mengenangnya dalam nuansa ibadah Hari Kartini. Ada juga nuansa perempuan layaknya ibu yang juga andil dalam menemani kehidupan dalam dunia yang menciptakan kedamaian. Saudara, bacaan kita Yesaya 40 ayat 10 dan 11 ini menjadi penghantar kita untuk memaknai tema yang diberikan pada saat ini.
layaknya induk, layaknya perempuan, layaknya gembala. Apakah kita sanggup untuk berkorban demi terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial? Kita respon tema ibadah kita saat ini dengan lagu dari PKJ 288, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Bangsa Indonesia juga menjadi bagian dari keberadaan kita setiap hari. Kalau kita ingin bangsa yang menjadi lebih baik, kita awali dalam rumah kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diajak untuk memaknai lagu dari PKJ nomor 288 tadi, kita disebutkan masing-masing fungsi keberadaan dan peranan kita. Ada ayah, ada ibu, juga ada anak. Nuansa yang ditumbuh kembangkan adalah kedamaian dan kesejahteraan. Dan itu juga tidak bisa dipungkiri, ada peran perempuan yang luar biasa. Raden Ajeng Kartini, hari ini kita peringati peristiwa kelahirannya. Kita tidak mengenang tentang kelahirannya di Jepara saja, tetapi kita juga mengenang apa yang dilakukan dalam hidupnya yang dalam ukuran tidak begitu lama ada di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenang untuk perempuan itu. Tadi pagi ketika ibu bapak masuk ke dalam gedung gereja, apakah ibu bapak sempat memperhatikan beberapa ayat yang dituliskan di kertas dan dibawa oleh beberapa kaum perempuan di sana? Ada yang mengingat bacaannya dari mana saja? Dari Alkitab, Pak. Dari kitab Injil. Kalau dari Injil Matius tadi pada pasal dan ayat berapa? 26 ayat 10. Injil Markus 15 ayat 41. Kalau Lukas 23 ayat 55. Kalau Yohanes ada yang berani maju dan menyampaikan, saya sudah hafal, Pak.
Hari ini dalam rangkaian peristiwa mengenang Raden Ajeng Kartini, Ibu Bapak semuanya mendapatkan ini kan? Sudah ditempel di dada sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Ya. Sebelah kiri dan di baliknya itu ada angkanya. Tolong kertas ini jangan sampai hilang. Sudah disiapkan banyak berkardus-kardus. Ya. Kardus-kardus semacam hadiah untuk Ibu Bapak. Tapi nanti ketika sebelum menerima hadiah, kalau doorpresnya dapat, pasti diminta Matius 26 ayat 10 bunyinya apa? Markus 15:41 bunyinya apa? Sanggup Bapak Ibu? Mana yang katanya jiwa Kartini pendobrak dan merubah suasana menjadi lebih baik? Kalau saya hafal Bapak Ibu, saya menghafalkan siang dan malam Bapak Ibu. Nah saudara, kalau kita tadi membaca masing-masingnya, siapa tadi memilih Matius 26 ayat 10 Bapak Ibu? Tadi tidak dikasih tahu kalau masuk tolong pilih ayat ini, sudah. Oke, siapa yang tadi memilih Matius? Oke. Siapa yang tadi memilih Markus? Siapa yang tadi memilih Lukas? Oke. Siapa tadi yang memilih Yohanes? Siapa yang tadi belum memilih? Kami mengharapkan bahwa ayat-ayat itu dipakai ketika Ibu Bapak menyongsong ibadah ini sebelum dimulai. Matius 26 mengajak kita untuk melihat bagaimanakah sikap kita kepada kaum perempuan. Ini kan kisah Matius 26 itu bahwa ada perempuan yang mengurapi Yesus, tetapi ternyata ada yang memiliki perspektif yang lain. Kadang-kadang dengan double beban, dengan tugas-tugas domestik dan seterusnya, kaum perempuan itu bertambah beban lebih banyak daripada kaum laki-laki. Bagaimana kita merefleksikan itu? Kemudian dalam Markus 15, ketika dalam suasana kedukaan derita yang dialami oleh Yesus, siapa yang menemani? Perempuan. Bapak-bapaknya kemana? Jadi laki-lakinya tidak disebut, tidak dituliskan. Yang menemani itu kaum perempuan. Begitu juga dalam Lukas. Kaum perempuanlah yang menjadi saksi di mana tubuh Kristus itu dibaringkan. Saksi, tidak ada yang lain lagi. Dan di dalam Injil Yohanes, saudara, ini agak berbeda. Saya mengambil ayat ini berkaitan dengan dialog antara laki-laki dan perempuan. Perempuan di sini digambarkan sebagai sosok yang bertanya kepada Petrus, "Kamu muridnya?" Dan Petrus mengatakan, "Tidak." Dialog laki-laki dan perempuan bisa diisi dengan ketidakjujuran. Bagaimana Ibu kalau suami Bapak tidak jujur? Ya, tidak dikasih makan, tidak dimasakkan.
Hari ini saya mengajak kita melihat kisah-kisah perempuan yang ada dalam rangkaian masa pasca peristiwa kebangkitan Yesus. Bagaimana kalau kita sebagai laki-laki membaca ayat itu? Bagaimana kalau kita selaku perempuan membaca teks itu? Inspirasi apa yang kita peroleh? Pertobatan seperti apa yang akan kita lakukan? Kesetiaan berada bersama-sama dengan Kristus itu terus-menerus harus ada. Kejujuran dalam berdialog, begitu juga dalam membantu, meringankan apa yang menjadi beban perempuan. Disinilah kita memenuhi hakikat sebagai sosok yang saling menolong. Mari saudara, dengan berlandaskan kepada bacaan Injil 4 tadi, kita memasuki dalam panggilan pertobatan kita. Kita wujudkan melalui lagu dari PKJ 245, kita pujikan bait 1 sampai 3. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Hidupkan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Hidupkan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Saudara, bila jiwamu haus, yang mana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Hidupkan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama dan kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Pada rangkaian Minggu Paskah yang keempat, kami diajak untuk memaknai terus-menerus jiwa kebangkitan Kristus yang membawa kepada kami pembaruan budi, pembaruan iman, pembaruan sikap tabiat kami keseharian. Kami hari ini juga menggunakan momentum melihat kembali relasi kami dalam rangkaian peringatan kelahiran Kartini. Kami melihat spirit mendidik, spirit mengajar, spirit kepada pembaruan dan perubahan suasana kehidupan menjadi lebih baik. Kami rindu hidup kami lebih tertata karena kasih Kristus.
dan kami mencermati tabiat kami keseharian. Seringkali kami tidak memiliki jiwa untuk mendidik, membiarkan kehidupan berjalan tanpa arah. Kami seringkali bersikap tidak baik kepada kaum perempuan yang justru menjadi guru terbaik dalam kehidupan. Seringkali kami tidak jujur, seringkali kami juga tidak kuat dan setia, layaknya teladan kisah-kisah perempuan dalam rangkaian masa Paskah. Ya Tuhan, kami ingin menggabungkan suasana Paskah keempat dan semangat kelahiran Kartini dalam upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik. Baik itu ada dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, begitu juga untuk kehidupan bangsa. Ya Tuhan, ampunilah jika sikap-sikap tabiat kami tidak lagi peduli kepada sesama kami, khususnya kaum perempuan, khususnya sosok-sosok yang menjadi teladan kami dalam hidup. Biarlah kami mampu dan mau semakin diperbaiki. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya kasih Kristus menjadikan kami semakin rindu untuk hidup sesuai dalam kebenaran Kristus. Dalam nama dan kasih setia Yesus, Allah yang adil, penuh dengan sikap rahmani dan rahim, kami bersama berdoa. Amin. Saya undang umat untuk berdiri. Kita menerima berita anugerah Tuhan menghendaki kita untuk menjadi lebih baik. Roma 5 ayat 17 tertulis demikian bagi kita. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena satu orang, ada semangat pembaruan dalam mendidik warga bangsa. Salah satunya melalui peran Raden Ajeng Kartini. Kita tidak lagi terpaku kepada kisah peristiwa di Taman Eden, Hawa yang mengajak Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Kita tidak berhenti kepada hal itu, tetapi kita lihat melalui perempuanlah Yesus Kristus juga lahir di dunia. Oleh satu orang kita diselamatkan, oleh satu orang kita diajak untuk menjadi lebih baik. Kiranya spirit ini terus ada, terus menerus bagi kita. Mari kita saling berbagi salam sambil mengucapkan damai Tuhan beserta. Dengan penuh kesukacita dan damai karena Tuhan beserta kita, kita berjanji untuk tetap setia. Mari kita nyanyikan lagu ini.
menangis di bawah langitmu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat orang kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan orang kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Setialah untuk melayani Tuhan. Mari silakan. Kita melanjutkan panggilan kesetiaan ini. Kita awali dengan kebenaran sabda Tuhan. Kita akan masuk dalam bacaan Alkitab, akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena pada pagi yang indah ini kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang terkandung dalam firman Tuhan. Bapak Pendeta Widi Kurnianto yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kiranya hanya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dan bukan kehendak manusia. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita yang pertama pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 12 yang demikian. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kami. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah jadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
kedua diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian sabda Tuhan. Kita akan masuk dalam membaca Injil. Umat dimohon untuk berdiri. Bacaan Injil kita hari ini dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 yang tertulis demikian bagi kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Haleluya.
Hari ini, saudara, kita mengingat tentang Sang Gembala Agung yang hadir dan menyertai umat kepada keselamatan yang abadi. Mari kita mengenangnya juga dalam spirit layaknya Kartini yang menyelamatkan dunia pendidikan yang ada di Indonesia diawali untuk kaum perempuan. Sebagai bentuk respek, sebagai bentuk hormat kita, sebagai bentuk kenangan kita akan mendengarkan lagu dengan judul Ibu Kita Kartini, akan diinisiasi oleh saudara kita, orang tua kita yang ada di Komisi Abdi Yuswo. Disilakan. Ibu Kartini, engkau pahlawan kaum putri, berjuang demi Indonesia tercinta ini. Ibu Kartini, pahlawan sejati, rasamu sangat berarti bagi negeri ini. Wahai Ibu Kartini, jasamu sungguh besar untuk kami. Engkau rela mempertaruhkan nyawamu demi mengangkat derajat kami, kaum wanita. Engkau adalah pahlawan bangsa. Engkau adalah cerminan untuk kami, dan engkau adalah teladan bagi kami. Jasamu tak mungkin akan dilupakan. Namamu akan selalu dikenang oleh kami. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat Hari Kartini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Ibu Kartini sesuai dengan teks yang sudah disediakan. Selamat menyanyikan lagu Ibu Kartini. Marilah kita. Putri
Terima kasih untuk lagu dengan judul Ibu Kartini yang diinisiasi atau diawali spiritnya, semangatnya oleh Komisi Adiuswo, tapi juga melibatkan lintas generasi. Luar biasa. Dan Ibu Bapak tadi sempat menghitung berapakah jumlah laki-laki yang ikut menyanyi. Besok-besok mungkin kita harus mulai berjuang, wahai Bapak. Tapi saya pikir saudara, spirit dan semangat Ibu Kartini ini tidak hanya berhenti untuk kaum perempuan, tetapi juga untuk seluruh dimensi kehidupan bangsa ini. Mari saudara, hari ini kita akan coba melihat sekilas refleksi singkat kita tentang dinamika spirit Ibu Kartini dalam lingkup kita yang kecil di rumah kita. Ibu-ibu yang kagungan putra, yang memiliki anak di usia sekolah, seberapa rutinkah ibu-ibu menemani anak-anak panjenengan ketika belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah? Sempat menemanikah? Ono PR, ada pekerjaan rumah, lebih rutin mana? Ibu-ibunya atau bapaknya? Kenapa ya begitu, ibu-ibu? Ibu-ibu lebih telaten, bapak-bapak apakah juga tidak telaten? Ya, bapak-bapak bekerja, padahal biasanya mengerjakan PR itu biasanya sore. Ya, banyak dimensi saudara, spirit dan semangat untuk melihat bagaimanakah dinamika kita dalam mendidik keluarga kita. Hari ini kita akan mencoba melihat sekilas tentang perjalanan hidup Kartini. Lahir tanggal 21 April 1879, kemudian wafat 17 September tahun 1904. Sekitar 25 tahun usianya. Nah, mengutip dari buku ini, Ibu Bapak, saya membawakan buku untuk Ibu Bapak hari ini. Kelihatankah Bapak Ibu? Bukunya kelihatan pasti. Tulisannya saya baca judulnya saja Bapak Ibu. Ini saya membacanya dengan logat Jawa saya. Mission at the Crossroads. Ini bahasa Jawa. Mission at the Crossroads. Jadi misi ada di simpang jalan. Kira-kira seperti itu. Ini tulisan dari TH Sumatana, Bapak Ibu, dan terbit sudah agak lama, tahun 1991. Ini berkisah tentang perjalanan misi gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Dan dalam rentang waktu 1812 sampai 1936. Saya yakin Ibu Bapak belum lahir semuanya. Saya mengutip agak panjang, saudara, di halaman 263 sampai halaman 300, Bapak Ibu. Tapi saya kalau membacakannya nanti Ibu Bapak lama dalam refleksi kita. Nah, Ibu Bapak, pada bagian buku ini berkisah tentang misi kekristenan, tetapi ada satu bab yang berkisah tentang Kartini.
Di buku ini dituliskan bahwa Kartini itu bergumul pada dirinya sendiri karena ada tantangan-tantangan dalam kehidupan dan apa yang sedang dia alami dan dia ketahui. Yang pertama, dia bergumul, berjumpa dengan tantangan pada konteks poligami, beristri banyak. Tantangan yang kedua yang dia lihat adalah pendidikan untuk yang tidak beruntung, atau kalau dalam buku ini disebutkan sebagai yang miskin, itu ternyata sangat rendah pelayanan pendidikan. Begitu juga ada bagian yang ketiga tentang nasib buruk orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi, yang juga disebutkan mengalami kemiskinan. Ini tantangan yang dia ketahui. Dan pada bagian lain dari buku ini, pada halaman 292, dituliskan sebuah kalimat yang penting bagi kita. Kartini memiliki semangat seperti ini, saudara. Goodness and God are one. Kebaikan dan Tuhan adalah menyatu. Siapa yang memiliki nilai-nilai religiusitas, siapa yang mengakui dalam dirinya ada nilai-nilai Tuhan, maka pasti dia tidak akan bisa meninggalkan sikap, tabiat, dan terus melakukan hal-hal kebaikan. Dan inilah yang menjadi salah satu dasar yang kemudian dituliskan oleh T.H. Sumantana, bahwa Kartini ingin menunjukkan nilai religiusitasnya, nilai-nilai ketuhanannya itu dalam tindakan-tindakan yang kemudian kita kenal ketika dia membuka kelas-kelas belajar untuk anak-anak yang ada di sekelilingnya. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi dirinya, dia tetap mampu memikirkan kebaikan untuk orang lain. Dan ini kemudian juga terus berkembang, bisa dikutip, bisa dilihat pada salah satu suratnya kepada rekannya, pada surat-surat tahun 1901, saudara. Ternyata ada catatan. Kartini ini memiliki harapan dan sepertinya ada kemungkinan pernah ke Mojowarno. Mojowarno ini adalah asal-muasal berdirinya persekutuan yang kemudian kita kenal sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJ. Dan saat itu Mojowarno dikenal sebagai pusat komunitas Kristiani dan pesat berkembang karena memiliki layanan kesehatan dan pendidikan. Kartini menemukan kebaikan-kebaikan, keteladanan-keteladanan dari sikap kehidupan kekristenan yang percaya kepada Kristus, menunjukkan dan melakukan pelayanan melalui pendidikan dan kesehatan. Bahkan juga ada catatan Kartini sempat ingin menjadi perawat di Mojowarno. Saya membagikan link tadi kisah ini di grup WA kesaksian kita. Ibu Bapak dan Saudara, seperti apakah yang bisa kita ketemukan dalam kisah-kisah Kartini ini untuk masa kini? Kalau kita tadi membaca secara khusus dalam Injil Yohanes, dikisahkan tentang gembala. Ini adalah salah satu bentuk alegori atau kiasan, gambaran tentang sesuatu untuk kita bisa lebih mudah memahami sesuatu hal, gitu saudara. Dalam konteks gembala digambarkan bahwa ada Kristus yang mau berkorban, ada Kristus yang memiliki relasi erat dan sejajar dengan sesama umat. Ada juga rasa memiliki Yesus kepada para murid dan sekaligus
Yesus juga memiliki inisiatif untuk melakukan banyak hal demi kebaikan para murid. Ini alegori, ini gambaran tentang apa yang dilakukan oleh Kristus yang bisa kita rasakan sejajar seperti yang dirasakan oleh dan dilakukan oleh R.A. Kartini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati kenapa teks kita dalam Injil Yohanes yang pada pasal 10 berbicara tentang kebaikan Sang Gembala itu diletakkan setelah pasal 9. Kalau Bapak membaca, ada kisah dengan judul perikop orang yang buta sejak lahirnya, dan ini kemudian menimbulkan pertentangan, konfrontasi, pergolakan, perselisihan Yesus dengan tokoh-tokoh Yahudi. Kita bisa menemukan sedikit korelasi di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penolakan kepada Yesus. Dia tetap mampu melakukan tugas panggilannya untuk menemani, untuk melindungi, untuk menyertai para muridnya melalui gambaran sosok gembala. Ini berkaitan dengan apa yang juga dilakukan oleh Kartini. Dia melakukan pergerakan layaknya Sang Gembala, tahu apa yang jadi kebutuhan orang-orang di sekelilingnya, dan kemudian melakukan tindakan yang juga nyata. Tidak hanya berhenti dalam catatan-catatan di surat-suratnya saja, tetapi juga pada tindakan-tindakan. Kartini mengajar, mendidik. Yesus mengajar dan mendidik dalam dunia mereka yang sedang dialami, penuh dengan pertentangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan hal-hal yang bisa menghambat laku dan tindakan mereka. Tapi mereka terus berjalan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang bisa kita petik dalam refleksi kita di hari ini adalah spirit dan juga semangat untuk mengajar, semangat untuk mendidik, semangat untuk memberikan pengetahuan, semangat untuk berbagi ilmu pengetahuan. Ada satu pertanyaan yang sangat mendasar saudara yang harus kita pergumulkan dalam kisah-kisah Kartini saat. Tidak hanya berarti tentang euforia, ada sosok pembebas yang memberikan pembaharuan. Tidak hanya itu, tetapi mari kita melihat apa yang dia lakukan. Mendidik, mengajar, meskipun ada banyak tantangan. Gereja kita hari-hari ini tentu juga berjumpa dengan macam-macam tantangan, berjumpa dengan macam-macam situasi-situasi yang berubah dengan sangat cepat. Revolusi industri sudah mulai pada titik 4.0, 5.0 dan seterusnya. Dan ini menarik untuk melihat apakah kita sebagai sebuah komunitas gereja adalah juga gereja yang mau mendidik, mengajar, dan juga mau belajar. Kita lihat pengetahuan kita tentang iman kepada Kristus, pengalaman rohani yang kita alami bersama dengan Kristus. Apakah itu juga dibagikan? Apakah keseharian kita juga mampu menjadi sarana umat lain yang ada di persekutuan kita ini juga belajar untuk semakin dewasa di dalam iman? Masing-masing di antara kita tentu memiliki pergumulan. Masing-masing di dalam kehidupan kita punya persoalannya sendiri-sendiri. Tentang anak, tentang situasi ekonomi, tentang pergumulan hidup, tentang kedukaan, tentang rasa kesendirian, dan macam-macam, banyak sekali. Tapi pada situasi-situasi itu, apakah kita juga mampu menjadi sosok yang memberikan
pengajaran iman. Apakah kita juga mampu menjadi tempat untuk belajar tentang pendewasaan? Spirit kita dalam peringatan hari Kartini bukan sekedar tentang pakai baju-baju nasional, tapi harus lebih dari itu. Spirit untuk mendidik, spirit untuk mengajar, spirit untuk saling belajar. Kita perlu memiliki visi gereja kita adalah gereja yang mau untuk belajar. Saya yakin masing-masing kita punya pengalaman hidup yang bisa dibagikan dan dilakukan. Ada berapakah anak-anak jemaat yang ikut ibadah pada saat ini, saudara? Ada berapakah? Pernahkah yang rentang usia di atas anak-anak berinteraksi dengan mereka? Pernahkah kemudian bercerita tentang isi Alkitab kepada mereka? Pernahkah ayo bertegur sapa dengan mereka? Pernahkah kita mengajak mereka untuk belajar bersama tentang iman kepada Kristus? Mari kita jadikan jemaat ini jemaat yang terus belajar, menambah pengetahuan dan mendewasakan iman kita. Selamat berproses, selamat mengingat ikan ini. Di sini kita diajak untuk melihat gereja kita, gereja yang mau untuk belajar. Kristus mengasihi kita senantiasa. Amin. Satu dulu bagi kita. Dalam pengakuan tentang kerentanan kita, tentang kerapuhan kita, dalam ketidakmampuan kita untuk saling belajar dan mengajar, kita mohon Tuhan menguatkan kita. Tuhanlah kekuatan. Kita tunjukkan kesetiaan kita dalam pengakuan iman.
Bapak, Ibu, serta semua umat dimohon untuk berdiri. Sebagai orang percaya di muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berhimpun di dalam doa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan dan senantiasa memuliakan kasih Tuhan yang hadir dalam semua proses dan dinamika kehidupan kami. Hari ini kami mensyukuri untuk peristiwa semangat kebangkitan melalui Minggu Paskah yang keempat, dan sekaligus kami juga diajak sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia mengenang kisah keteladanan Raden Ajeng Kartini. Kami bersama-sama belajar bahwa dalam segala situasi kami diajak untuk bangkit dan memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan. Kami mulai dari diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk renungan teologis yang kami alami pada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan memampukan kami untuk mengambil spirit dan semangat Yesus dan juga Kartini, mengajak orang untuk mau belajar, menggunakan semua media dan kesempatan untuk mendidik, bahkan ketika berada dalam tantangan-tantangan kehidupan. Kami rindu menjadi pengajar yang baik melalui sikap, teladan, dan kegiatan kami keseharian. Kami ingin menjadi pengajar yang baik melalui ucapan, tingkah laku, dan tutur kata kami. Kami juga ingin menjadi pengajar. Kami awali dalam relasi kami yang sehat dan benar untuk sesama umat manusia. Kami belajar dari kisah Kristus, kami belajar dari kisah Kartini. Ya Tuhan, kuatkan kami agar kami bisa menjadi satu komunitas persekutuan yang penuh dengan semangat untuk belajar, menjadi contoh dan teladan yang baik. Hari ini kami memohon Tuhan berkenan mencermati, melihat kepada kehidupan kami. Kami rindu memiliki keluarga yang memiliki semangat untuk saling belajar, memperlengkapi diri. Kami juga rindu jemaat ini menjadi jemaat yang belajar. Kami rindu untuk kehidupan bangsa Indonesia, khususnya di lingkup sekitar kami, juga belajar tentang banyak hal, sehingga pengetahuan bertambah, harapan dan cita-cita tentang kehidupan juga semakin bertumbuh dengan benar. Kami bersyukur untuk peristiwa Hari Kartini saat ini, dan biarlah kasih setia Tuhan yang menyempurnakannya. Ya Tuhan, kami juga mohon Kau hadir dalam diri dan keberadaan kami, khususnya untuk kaum perempuan yang memiliki spirit semangat sebagai pendidik, pengajar di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Biarlah bisa dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, dilakukan dengan kesetiaan, dan saudara kami semua yang memiliki gender laki-laki, Tuhan pun juga memberikan kekuatan penyertaan sehingga tumbuh semangat kesehatian, saling melengkapi dan juga menyempurnakan dalam tugas mendidik, khususnya diawali di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan lindungi ketika kami beraktivitas, ketika kami bekerja.
Ketika kami menjalani aktivitas keseharian, Tuhan yang menuntun. Begitu juga kami mohon untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami yang sudah berusia banyak, yang sedang menderita sakit. Hanya Tuhan berkati sehingga terus bertumbuh dalam kesukacitaan dan juga mendapatkan pemulihan karena kasih setia Tuhan. Kami juga mendoakan untuk situasi-situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat kami, situasi perekonomian, ada pengaruh dari konteks di luar Indonesia, kiranya Tuhan juga berkati sehingga kami bisa tetap bertahan, bisa tetap kuat dalam situasi-situasi ekonomi dan pekerjaan pada saat ini. Ya Tuhan, lindungilah kami semuanya, dan kami secara khusus juga berdoa untuk warga jemaat yang bersyukur, bersukacita di hari-hari ini. Kiranya Tuhan juga terus mengajar untuk mengingat tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah terputuskan. Dan khusus kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Surugati yang hari ini juga bersyukur bersama-sama dengan kami bahwa peristiwa kedukaan yang baru saja terjadi ternyata tetap melatih dan dididik oleh kasih Tuhan untuk mampu mengucapkan syukur. Setiap berkat yang nanti disiapkan oleh keluarga ini, kiranya Tuhan yang juga menyempurnakannya. Kami mohon keluarga Ibu Suru juga terus berada dalam tangan kasih dan lindungan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, dan kami meyakini setiap proses hidup ini kasih Tuhan yang terus membimbing. Kami haturkan doa ini hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus yang telah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jumat yang berbahagia, kita dipanggil dan terpanggil pagi ini untuk bersama-sama mempersembahkan adapun pada saat firman Tuhan yang berdasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-20. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Sama-sama kantong diidarkan, kita akan pujikan dengan PKJ 185. Dengan
bawa berita kepada yang telah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Mengutus kita ke dalam dunia, berbiasa kita tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Umat kami mohon kita bersama-sama satukan hati untuk menaikkan doa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ketika saat ini Engkau memperkenankan kami, Engkau memanggil kami untuk bersama-sama mempersembahkan kepadamu apapun juga Tuhan, kiranya berkenan kami mempersembahkan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika banyak persembahan kami yang tidak berkenan, atau apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Berkati pengelola persembahan, berkati semua yang ada di dalam pengelolaan dengan takut akan Tuhan. Dan semua Tuhan, persembahan kami bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Saya akan bacakan penekanan berita jemaat pada Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Yang pertama yaitu berita kelahiran. Majelis Jemaat menyampaikan selamat dan berbahagia kepada keluarga Bapak Aditya Chandra Prakoso dan Ibu Claudia Rika Tania. Telah lahir bayi mungil yang diberi nama Cikwita Diandra Kristi yang lahir tanggal 16 April 2024. Cucu dari Bapak Desi Pintoyo dan Ibu Semediati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang kedua, pembinaan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 April tahun 2024 pukul 12.00 di tempat di gereja. Dimohon kehadirannya semua majelis jemaat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu seluruh warga jemaat setelah ibadah ini nanti tidak boleh pulang terlebih dahulu karena di belakang ada ramah tamah keluarga Ibu Suligati yang menyediakan untuk sarapan pagi yang bertempat di depan pendopo belakang. Demikian Bapak Ibu berita jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Tadi sudah disampaikan di berita penekanan berita jemaat, monggo nanti bisa menikmati ikan yang sudah disiapkan oleh keluarga Suligati. Dan ini berkaitan juga dengan ungkapan syukur dalam setiap peristiwa duka, ternyata tetap juga mampu merasakan kasih Tuhan yang menyertai dalam keluarganya.
Monggo nanti keaturan semua warga Pasamuan warga jemaat untuk bisa hadir di belakang. Dan kemudian saudara, di tengah-tengah suasana nanti Ibu Bapak menikmati makan yang sudah disiapkan untuk keluarga, nanti Ibu Bapak bisa juga melihat yang tulisan penerus RAKEP ini. Di baliknya itu ada nomor begitu, nanti akan dipandu oleh MC kita. Nanti akan ada pembagian dopres yang menyemangati kita sebagai penerus Kartini. Mohon berkatnya jangan sampai hilang. Baik, saudara, mari kita akhiri ibadah kita di saat ini. Saya mengundang umat untuk berdiri dan mari kita menerima pengutusan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sesamamu. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, 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 amin. Setiap kata dan karya. PKJ 78 bait 1 dan 3, mari kita nyanyikan. Kita akhiri ibadah dan kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus melimpahi saudara sekalian dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita kenal perempuan yang berharga dalam hidup kita.
Yesus engkau